Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Keadaan Zahra benar-benar pulih dengan cepat berkat sikap protektif Dewangga. Lelaki ini bahkan rela tak masuk kantor saat Zahra muntah lagi beberapa hari yang lalu. Dan hari ini, Zahra dengan memakai dress seperti biasa, bersiap pergi ke kantor untuk absen. Ya, dia sudah 10 hari tak masuk karena sakit. Bahkan beberapa pekerjaan dihandle oleh Anita dan teman-temannya. Zahra benar-benar harus berterima kasih pada rekan-rekan kerjanya serta sang bos. Kamu hari ini pergi bekerja? Dewangga menghampiri Zahra dan memeluk pinggangnya ringan. Nampak begitu lembut pelakuan Dewangga terhadap Zahra. Zahra yang tengah memakai anting, hanya mengangguk sebelum menjawab pertanyaan Dewangga. Iya, aku lama tak masuk. Sebelum gajiku dipotong aku harus bekerja. Keluar saja, aku bisa membiayai hidupmu. Menghasilkan uang sendiri lebih menyenangkan. Mas. Dewangga tersenyum. Wanita ini tumbuh menjadi wanita yang mandiri dan tak tergantung dengan lelaki. Dia suka. Sedangkan di pikiran Zahra adalah perkataan lelaki tak selalu bisa dipercaya. Farid juga mengatakan hal yang sama dulu saat awal menikah, tapi rupanya Farid selalu memarahi Zahra karena uang. Kalau begitu, akan aku antar ya. Kalau kamu antar, lalu pulangku. Akan aku jemput. Baiklah. Zahra tersenyum. Ya. Dia menerima hubungan terlarang ini, mirip wanita murahan bukan? Tapi perlakuan Dewangga untuknya sangat membuat Zahra tersanjung. Untuk pertama kalinya, Zahra diperlakukan begitu istimewa. Dia mendapatkan perhatian dan emosi yang baik dari Dewangga, yang tak diberikan oleh Farid. Celah ini yang membuat Zahra mau berpaling selain memang lebih tampan Dewangga daripada Farid. Mengingat Farid, entah lelaki itu bagaimana kabarnya. Dia sama sekali tak mengabarinya setelah memarahinya karena sakit. Dan dia juga tak ingin memberi kabar atau bertanya. Mungkin saat hari libur, Zahra akan mengunjungi Farid ke pulau. Dia harus tahu bagaimana perkembangan kerjanya dan juga memberi kejutan. Mungkin juga Zahra bisa pindah ke sana juga. Sayang, mau pergi makan malam. Makan malam? Ya, setelah pulang kerja mari pergi makan malam. Baiklah. Zahra tersenyum, dan dibalas sebuah kecupan di pipi yang hangat dari bibir tembal Dewangga. Zahra tentu tersipu malu dan segera mengambil tasnya. Zahra berjalan cepat menuju mobil sebelum Dewangga melakukan hal lain. Lelaki itu tak bisa diberi kesempatan sedikit saja. Tak berapa lama, Dewangga datang dengan setelan jas lengkap dan juga tas kantornya. Ya, lelaki ini sangat formal walau itu perusahaannya sendiri. Dan Zahra suka lelaki formal seperti Dewangga. Kamu benar tak apa? Sayang, bagaimana kalau kamu sakit lagi? Iya, aku sudah baik-baik saja. Kalau sakit, atau ada apapun itu cepat hubungi aku ya. Mas jangan khawatirkan apapun. Dewangga hanya tersenyum dan lekas melajukan mobil sport merahnya dengan kecepatan standar. Mobil Dewangga membelah jalanan dan sampai di depan kantor Zahra dengan cepat. Sebelum Zahra turun, Dewangga memegang tangan Zahra lebih dahulu. Tentu itu membuat Zahra menoleh. Sayang, ingat pesanku ya. Apa? Ya ampun, hubungi aku jika ada masalah. Aku tahu mas, aku akan keluar. Jangan ugal-ugalan di jalan mas. Aku tahu. Sayang, cepat masuk dan hubungi aku ya. Iya. Zahra segera turun dan masuk ke dalam kantornya, sedangkan Dewangga segera melajukan mobilnya kembali. Saat memasuki kantor, Zahra segera absen dan tentu pergi ke ruang timnya. Banyak orang yang tersenyum saat Zahra berjalan menuju ruangannya. Sampai di ruangan pun, teman-temannya terutama Anita begitu senang. Semua orang mengerumuni Zahra dan menanyai kabarnya. Bahkan Anita segera memeluk Zahra dengan erat. Aku begitu khawatir saat mendapat kabar kalau kamu sakit dan berhari-hari tak masuk kantor. Ya, aku drop Jeti harus mendapat infus dan istirahat total. Maafkan aku ya, gara-gara aku mengajakmu keluar Jeti sakit. Aku baik-baik saja, bagaimana pekerjaanku? Semua sudah ditangani dengan baik. Bos menghandle beberapa laporan juga. Bos, maksudmu Pak Rafael?
Ya, Pak Rafael menghandle sebagian pekerjaan. Kalian apa akrab? Bahkan dia menanyakan kabarmu saat kamu tak bisa dihubungi. Tidak, seperti bos dan bawahan. Mungkin dia juga tak mau rugi. Mungkin. Anita mengangguk paham karena pekerjaan yang ditangani Zahra memang event-event mewah. Sedangkan Zahra terdiam melihat meja di depannya begitu rapi dan beberapa not tertempel di sana. Tulisan tangan sang bos, Rafael. Dia tahu, lelaki itu tak akan membiarkannya bekerja terlalu berat dan juga merugikan dirinya. Aku harus pergi ke ruangan Pak Rafael untuk mengucapkan terima kasih. Anita, tolong kalau ada yang mencari ya. Baik. Zahra segera berdiri dan pergi ke ruangan sang bos. Zahra berjalan sambil sesekali tersenyum saat ada yang menyapanya. Menjalani rutinitas normal lagi begitu menyenangkan. Sesampainya di depan ruangan sang bos, Zahra segera masuk begitu saja dan melihat Rafael yang sibuk bermain games di ponselnya. Kak, kamu sudah sembuh? Apa parah sakitmu kali ini? Ya, lumayan aku harus mendapat infus dan istirahat, tapi sekarang aku sudah sehat. Syukurlah. Lain kali jangan membuat banyak orang curiga. Mereka pikir aku ini memiliki hubungan istimewa denganmu. Kita memang memiliki hubungan istimewa. Jangan mengada. Menurutmu tumbuh besar bersama itu tak istimewa? Rafael. Baik-baik, sekarang aku mau tanya, kenapa rumahmu kosong? Aku tinggal di rumah Mas Dewa. Kenapa di sana? Mas Farid tak di rumah, jadi aku tinggal di sana. Kemana Farid? Bekerja di pulau. Oh, sudah berapa lama? 1 bulan lebih. Kamu memiliki hubungan istimewa dengannya. Dengan siapa? Dewangga. Tidak. Maksudmu bertanya begitu apa? Ya karena Dewangga begitu panik saat kamu drop lagi beberapa hari yang lalu. Dia berperan sebagai kakak. Kamu juga begitu kan? Tapi dia sudah berlebihan. Terserah, aku sudah absen dan melapor. Aku akan pergi dulu. Baiklah, jaga kesehatan. Zahra segera keluar dan pergi ke ruangannya. Saat memasuki ruangan, di mejanya sudah ada sebungkus makanan dan saat dibuka adalah bento dari restoran Jepang. Kamu sudah kembali. Terima kasih ya atas makanannya. Zahra begitu bingung saat Anita malah mengucapkan terima kasih padanya. Dia tak memesan apapun, dia baru saja akan mengajak timnya makan di restoran depan. Siapa yang mengantar tadi? Pengantar makanan, dia bilang ini pesananmu untuk seisi ruangan, dan itu khusus untukmu. Zahra tahu dari mana makanan ini. Zahra segera mengambil ponselnya dan menghubungi Dewangga. Tapi panggilannya tak dijawab. Mungkin dia sibuk. Akhirnya Zahra memilih untuk memakannya sambil bekerja. Dia tak mungkin mengulangi sakitnya karena tak makan lagi. Ya, Zahra memang dianjurkan makan sedikit, tapi sesering mungkin jadi dia akan terus saja makan. Zahra bekerja dengan begitu giat sampai akhirnya hari semakin sore dan Dewangga sudah mengiriminya pesan kalau lelaki itu sudah ada di depan kantor. Zahra segera mengemasi barangnya dan pergi dari ruangan. Dan benar saja mobil sport merah Dewangga sudah terparkir dengan cantik di depan kantornya. Zahra segera mendekat dan memasuki mobil itu. Lama menunggu. Tidak. Zahra tersenyum dan dengan cepat Dewangga meraih tangan Zahra serta menariknya. Mas, aku butuh ciuman. Sayang, jangan di sini, nanti ada yang melihat. Tak ada. Dengan cepat Dewangga menyambar bibir Zahra dan melumatnya dengan tergesa. Zahra yang mendapat ciuman menggebu itu segera menguasai diri dan membalas ciuman Dewangga. Tangan Dewangga meremas pinggang Zahra dan mencoba menyelusup mencari resleting dressnya. Jangan di sini. Aku ingin. Kita pergi dulu dari sini. Baiklah. Dewangga membenarkan dress Zahra yang berantakan dan juga rambutnya. Setelah itu, Dewangga melajukan mobilnya ke arah restoran mewah di tengah kota. Dia sudah berjanji makan malam dengan Zahra. Jadi dia akan menahan gejolaknya terlebih dahulu. Dan makan. Bagaimanapun dia lebih mementingkan kesehatan Zahra daripada gairahnya. Melihat Zahra yang semakin kurus karena beberapa hari sakit membuatnya cukup sedih. Jadi dia harus membuat Zahra kembali sehat. Dewangga mengajak Zahra pergi ke sebuah restoran Prancis. Setelah memarkirkan mobil, keduanya segera masuk ke dalam restoran Prancis itu. Dewangga segera memberitahu resepsionis kalau dia sudah booking tempat. Tak berapa lama,
Keduanya dipandu naik ke atas. Mereka akan pergi ke dalam private room. Ya, Dewangga memilih private room karena ingin bersantai dan bermesraan dengan Zahra tanpa gangguan. Bahkan bisa saja Dewangga bermain dengan Zahra di ruangan ini. Kenapa tak dibawa saja? Aku ingin menikmati waktu berdua. Zahra mengangguk paham. Wanita ini melihat sekeliling selain meja makan, untuk sepasang ada juga sofa dengan wine di sana yang menghadap pada gemerlap lampu kota. Sangat indah. Untuk pertama kalinya dia merasakan malam romantis dengan penuh suasana intim seperti ini. Dewangga segera mengajak Zahra untuk duduk dan menunggu makanan mereka. Untuk pertama kalinya, Zahra berasa di tempat seistimewa ini. Zahra akui bahwa Dewangga ini sangat roa pada pasangan. Sayang, sudah terpesonanya. Aku akan membawamu kemanapun kamu mau. Benarkah? Iya. Zahra tersenyum begitu cantik. Tapi pikirannya tertuju pada Farid. Lelaki itu dulu juga mengatakan hal yang sama sebelum menikah. Akan mengajak Zahra kemanapun Zahra inginkan. Tapi nyatanya tak ada realita. Makanan mereka datang. Semangkuk mushroom soup untuk appetizer mereka hari ini. Setelah makanan kecil itu habis, main course mereka datang. Hidangan itu adalah ratatouille dan choc au vin, hidangan yang sangat identik dengan Prancis. Makanlah. Zahra lekas memakan hidangan itu dan menikmati makan malam itu. Ya, walau Zahra sudah sering merasakan semua makanan ini, tapi tetap saja istimewa karena bersama Dewangga. Lelaki ini bisa membawa Zahra ke tempat yang begitu nyaman. Sayang. Ya mas. Bukankah kalian akan anniversary pernikahan? Ah, iya, aku hampir lupa. Kamu tak menghubungi Farid untuk membuat rencana? Mungkin aku akan membuat kejutan. Zahra tersenyum, walau sedikit redup itu membuat Dewangga merasa iri. Tapi lelaki ini mencoba untuk ikut bahagia. Bagaimanapun status Zahra dan Farid masih sah. Tak bisa Dewangga melarang apapun untuk memisahkan saudaranya serta sang istri. Zahra dan Dewangga melanjutkan makan mereka sambil sesekali tertawa dengan obrolan ringan. Dewangga mencoba tak memikirkan rencana Zahra. Sampai akhirnya dessert datang. Sebuah banana pie datang dan nampak sangat menggiurkan. Makan malam mereka telah usai, dan keduanya masih duduk di sofa untuk menikmati wine serta pemandangan malam. Zahra bersandar di dada Dewangga dan keduanya tentu memegang gelas berkaki berisi wine. Suasana begitu intim dan bisa saja keduanya hanyut di suasana ini. Mas, bagaimana kalau Mas Farid tahu tentang ini? Biarkan dia tahu pada saatnya. Aku tak keberatan dibenci oleh adikku sendiri. Aku akan menjadi penghancur persaudaraan kalian. Tapi aku juga tak bisa jauh dari kamu. Bagaimana? Mas, aku serius. Jangan membuat suatu kesimpulan sayang. Kita jalani ini semua sampai kita tahu akhir dari ini semua. Baiklah, tapi mas... Apa? Tidak ada. Dewangga mengecup kening Zahra dan memeluknya pelan. Kita harus mencari hotel terdekat sayang. Kenapa? Aku sangat ingin menerkammu setelah sekian lama. Mas, aku serius. Dewangga mendekat dan menempelkan bibirnya di bibir Zahra. Ciuman itu yang awalnya ringan menjadi sangat menggebu sampai Zahra melenguh tertahan. Ayo cari kamar hotel saja. Dewangga menyeringai. Akhirnya wanita ini sendiri yang memintanya. Dewangga segera membenahi penampilan Zahra, begitu juga dengan Dewangga. Keduanya segera keluar dan tentu pergi ke salah satu hotel bintang 5 di dekat sana. Dewangga memesan presidential suite tapi tak bisa sudah di booking orang lain. Akhirnya memilih untuk memesan suite room. Maafkan aku sayang, tak bisa memberi kenyamanan. Hei, kita sudah di kamar suite. Apa yang kurang? Tak perlu mewah kalau orang di samping kita memberi kenyamanan. Dewangga terkekeh dan segera memasuki kamarnya. Zahra cukup terkesan dengan interior kamar ini, identik dengan mewah. Sayang, belum sampai Zahra mendudukkan tubuhnya, Dewangga sudah memeluknya dari belakang dan mengecup tengkuknya. Kenapa? Aku rindu. Kita setiap hari bersama. Tidur bersama bagaimana bisa rindu? Kamu harus tahu kalau aku tak bisa jauh darimu. Zahra tersenyum dan berbalik. Zahra mengalungkan tangannya di leher Dewangga dan mendekat. Mendekat sampai nafas Zahra bisa dirasakan oleh Dewangga. Lalu apa yang bisa kuperbuat? Kamu harus mengobati rinduku dan selalu di sampingku. Zahra tak menjawab apapun.
dia semakin mendekat dan menempelkan bibirnya untuk mengecup bibir tebal Dewangga. Dewangga tentu menerima ciuman itu dan merespon agresif dengan memeluk Zahra semakin erat. Ciuman keduanya berlangsung cukup lama sampai Zahra melepaskannya perlahan. Apa sudah terobati? Belum sembuh. Aku menginginkan obat yang membuatku mendengar erangan dan jeritanmu. Sayang, kamu mesum. Aku selalu tak bisa menahan diri saat bersamamu. Belum sampai Zahra mengatakan hal lain, Dewangga lebih dulu membawa Zahra menuju ranjang dan menindihnya. Aku tak bisa terlalu lama menahannya. Sayang. Di dalam sana begitu sesak, tolong lepaskan. Zahra menggigit ujung bibir bawahnya dan menatap celana Dewangga. Dengan pelan, jemari lentik Zahra menyentuh celana Dewangga dan membuka resletingnya. Zahra dengan pelan membuka celana Dewangga dan memperlihatkan boxer bermerek Dewangga. Zahra segera mencoba untuk duduk dan membalik keadaan. Zahra memimpin permainan. Dengan pelan Zahra melepas celana dan boxer Dewangga. Itu membuat Zahra melihat dengan jelas apa yang tak bisa ditahan Dewangga. Dengan pelan Zahra memegangnya dan bermain-main di sana. Bahkan Dewangga sampai mendesis akibat permainan jari Zahra. Honey, please, says blow me. Zahra mendekat dan lekas melakukan apa yang diinginkan Dewangga. Zahra memainkan mulut dan lidahnya di sana. Says, F-king your mouth, sayang. Dewangga segera duduk dan melepaskan Zahra dari tubuhnya. Dengan cepat Dewangga menanggalkan busana Zahra sampai wanita ini benar-benar polos. Oh, Mas. Dewangga benar-benar melakukannya. Dewangga bermain-main di dada Zahra dan juga tangannya bermain di area sensitif Zahra. Zahra tak bisa memikirkan apapun sekarang. Yang ada hanya menebak apa yang akan dilakukan Dewangga selanjutnya. Zahra benar-benar beberapa kali terpental karena ulah Dewangga. Dewangga tiba-tiba menarik tangan Zahra dan membawa Zahra untuk berdiri. Keduanya berdiri di depan kaca rias yang lumayan besar. Mas, kenapa? Dewangga tak mengatakan apapun dan memasuki Zahra begitu saja. Tentu rangan Zahra terdengar begitu nyaring karena hal ini. Ah, Mes. Lihat sayang, lihat di kaca itu. Kita menyatu dan kamu meneriakkan namaku. Zahra menggigit ujung bibirnya. Dia begitu malu, tapi entah mengapa. Ini memacu adrenalinnya. Melihat bagaimana keduanya saling menempel dengan keadaan yang polos. Dadamu begitu indah, lihatlah. Jantung Zahra semakin berdebar dan dia mengerti kenapa Dewangga begitu erotis. Dia ingin membangkitkan apa yang Zahra pendam. Dan tanpa peringatan apapun, Zahra semakin berani dan mendesah dengan lantang. Sampai entah berapa kali mereka berpindah posisi sampai akhirnya keduanya memacu adrenalin mereka di atas ranjang dengan gerakan Dewangga yang cukup kuat. Oh Mes, jangan, oh, panggil namaku sayang. Mas Dewa. Kamu mau apa? Adik iparku? Fucking harder, Mas. Seperti ini. Dewangga menghentakkan tubuhnya semakin kuat dan membuat Zahra terpental. Zahra benar-benar kewalahan dan itu cukup membuatnya kelelahan, tapi dia tak ingin usai. Ia bercinta dengan Dewangga membuatnya lupa diri. Selalu. Oh, ya. You like that? Yeah, come inside me. Mes. Of course. Might come for your wedding anniversary gift, honey.